bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk guru-guru di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Rian Setia Sandi, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Banyuwangi. Saya di sini difasilitator oleh Bu Tutus Ernawati MPD dan kemudian dari pengajar praktek Pak Aryono Susilo. Maksud dan tujuan ini kami akan melaksanakan praobservasi, yaitu di samping saya ada rekan sejawat yaitu Bapak Budi, yang nantinya kita akan berbincang-bincang bagaimana merencanakan kegiatan pembelajaran untuk kegiatan supervisi akademik ini. Berikut akan kami lakukan bincang-bincang terkait kegiatan praobservasi dalam supervisi akademik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Budi kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Rian. Bagaimana Pak Rian sendiri di sini? Alhamdulillah sehat Pak Budi. Ya, alhamdulillah. Saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Pak Budi. Sama-sama. Semoga kita semua di sini dapat menjalankan ibadah puasa di bulan ini dengan hikmat dan sampai nanti pada hari raya ya, semuanya dapat menikmati hari kemenangan nantinya. Amin, ya rabbal alamin. Pak Budi, di sini saya bermaksud tujuan yaitu akan melakukan supervisi akademis dengan maksud dan tujuan nanti Pak Budi akan melakukan pembelajaran. Jadi tahapan-tahapan supervisi akademis itu perlu diketahui ada 3 Pak Budi. Yang pertama ada praobservasi, kemudian observasi dan pasca observasi. Nah, kegiatan kita kali ini yaitu praobservasi, di mana tujuannya yaitu ingin mengembangkan Pak Budi untuk merencanakan pembelajaran yang akan dilakukan di dalam kelas, sehingga kita semua di sini akan mengetahui bagaimana pengembangan ini dapat menjadikan pembelajaran bisa bermakna, pembelajaran bisa tercapai sesuai dengan tujuan pembelajaran. Oke, gitu ya. Ya, baik. Oke, kira-kira Pak Budi dari bincang-bincang kita yang santai ini, harapan dari Pak Budi bagaimana? Ya, kita dapat sharing nantinya dalam kegiatan pembelajaran yang ada di lembaga ini, agar para siswa peserta didik kita ini dapat mudah bagaimana memahami, bagaimana menerima materi-materi yang kita berikan kepada mereka. Nantinya kita bisa berkolaborasi antara Anda sebagai wali kelas, saya juga sebagai wali kelas, bagaimana kita dapat mengkomunikasikan nantinya peserta didik ini mampu menerima dan mampu menerapkan kegiatan pembelajaran yang ada di kelas kita masing-masing. Ya, memang betul sekali Pak Budi, bahwasanya dari harapan dari bincang-bincang ini nanti kita akan menemukan formula, bagaimana formula ini kita nanti bisa terapkan di anak didik kita sehingga apa yang menjadi tujuan pembelajaran bisa tercapai. Begitu kira Budi? Betul sekali ya. Kemudian Pak Budi ingin merencanakan kira-kira materi apa yang ingin Pak Budi akan terapkan besok? Ya. Baik, di sini saya nantinya akan menerapkan materi tentang bagian-bagian tumbuhan. Bagian-bagian tumbuhan yang ada di sekitar kita. Kita sampaikan kepada peserta didik agar tahu bahwa tumbuhan itu juga memiliki bagian-bagian, bukan hanya manusia, bukan hanya manusia yang memiliki bagian-bagian, tapi tumbuhan juga memiliki bagian-bagian tumbuhan bagaimana dapat hidup, dapat berkembang biak dan lain sebagainya. Ini akan saya sampaikan nanti pada materi pembelajaran yang pertemuan berikutnya ini yang akan dievaluasi, observasi oleh Pak Rian. Ya,
Berarti intinya Pak Budi akan menjelaskan bagian-bagian tumbuhan. Berarti mata pelajaran IPA ya Pak Budi? Iya, betul sekali. Artinya Pak Budi sudah menyiapkan materi tersebut. Iya. Oke. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin dicapai apa Pak Budi? Ya. Dari pembelajaran yang ingin dilakukan Pak Budi? Yang tujuannya ini siswa dapat mengidentifikasi, ya, dapat mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan serta dapat mendeskripsikan. Nah, siswa ini sangat perlu mengetahui dengan adanya bagian-bagian tumbuhan tersebut dapat mengidentifikasi, oh bagian ini bagian tumbuhan akar contohnya ya, fungsinya untuk apa. Ini perlu diketahui oleh siswa, gitu Pak Rian. Ya, baik sekali Pak Budi. Kira-kira Pak Budi, ini persiapan apa ini ya, rencana-rencana yang akan Pak Budi lakukan besok pada saat pelaksanaan pembelajaran ini, persiapan apa yang sudah dilakukan ini Pak Budi? Ya, yang akan saya siapkan di sini yang pertama adalah perangkat pembelajaran, contohnya yang jelas RPP, terus medianya, terus ada lagi penilaiannya. Ini nanti yang perlu saya siapkan dalam pembelajaran tersebut agar kita sesuaikan dengan kegiatan tersebut, karena ini juga termasuk kebutuhan seorang pendidik dalam melaksanakan pembelajaran. Ya, ini. Kira-kira Pak Budi, selama Pak Budi menjabat sebagai guru ya, artinya sudah mengetahui karakteristik siswa ya. Kira-kira kesulitan apa Pak Budi yang sering Pak Budi alami ketika melakukan pembelajaran? Ya. Di sini memang anak-anak ini semuanya tidak mungkin sama. Kemampuan siswa, karakter juga tidak sama. Nah, kemampuan siswa ini ada yang secara cepat menerima materi yang disampaikan oleh seorang guru, ada juga yang menengah, ada juga yang di bawah. Nah, dari berbagai aspek tersebut, inilah yang mempengaruhi suksesnya pembelajaran yang kita lakukan. Tapi kita tidak berhenti di situ. Kita harus tahu, harus memberikan motivasi kepada siswa agar mereka ini mampu menerima, ya, mampu menerima materi yang kita sampaikan. Bagaimanapun itu caranya, metode, strategi harus kita terapkan agar siswa tersebut mampu mengerti dengan kondisi ataupun materi yang kita sampaikan. Nah, makanya fungsi dari kolaborasi ini dari Pak Rian dan saya sebagai guru kelas, juga Pak Rian sebagai guru kelas, inilah fungsinya kolaborasi ini. Dapat bertukar pikiran, dapat memecahkan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada pembelajaran terkait dengan kemampuan siswa tersebut. Nah, ini kita sangat harus lakukan kerjasama antara guru yang lain untuk suksesnya pendidikan yang ada di lembaga kita. Ya, benar sekali Pak Budi. Memang guru ini melihat karakteristik siswa yang berbeda-beda. Ini memang harus sebagai tantangan ya, bagaimana kita bisa memfasilitasi mereka sesuai dengan kemauannya, bakat minatnya, serta profil belajarnya. Sehingga nanti pembelajarannya Pak Budi lakukan bisa tercapai. Begitu ya Pak Budi? Betul sekali di sini ya. Terus kira-kira Pak Budi, ini strategi, metode, dan media yang seperti apa yang besok akan Pak Budi lakukan? Baik, strategi. Ya, strategi yang akan saya gunakan yaitu mempersiapkan benda konkretnya. Sebagai media itu sekarang ini penerapannya siswa ini harus diberikan dengan benda-benda konkret agar mereka dapat mengerti, dapat secara langsung, ya, dapat secara langsung mengamati, mengevaluasi, ya, terus mengeksplorasi apa tentang kegiatan pembelajaran tersebut. Nah, kalau kita menggunakan media secara langsung, ya, atau konkret, benda konkret, mereka langsung paham Pak Rian, langsung mengetahui, oh ini loh ternyata bagian-bagian, ini loh yang namanya batang, ini loh yang namanya daun. Nah, ini berarti langsung dapat diterima oleh peserta didik. Mereka akan selalu mengingat, lebih mudah mengingatkan, ya, dari apa yang kita sampaikan tersebut. Ini, maka dari itu, selain itu juga kita harus mengetahui juga
kebutuhan siswa tersebut. Kita tidak boleh seenaknya sendiri ataupun tidak menyiapkan benda-benda itu seenaknya. Kita harus sesuai dengan materi, ya yang kita laksanakan. Maka dari itu kita harus menyiapkan media secara secara langsung yang dapat mudah diterima oleh peserta didik tersebut. Nah, ini. Ya, baik sekali. Memang betul Pak Budi apa yang dengan sampaikan, karena media pembelajaran ini sangat erat kaitannya dengan pembelajaran. Sehingga Pak Budi akan melakukan strategi dan metode, bahkan media tadi Pak Budi menjelaskan dengan menggunakan benda-benda nyata, benda-benda yang artinya bisa dilihat, dipegang oleh siswa, artinya itu mudah dilakukan di sana. Baik Pak Budi, lalu gambarannya Pak Budi, saya ingin menanyakan gambaran singkat saja Pak Budi. Apa yang besok akan Pak Budi lakukan pada saat pembelajaran? Gambarannya bagaimana? Baik, yang pertama yang jelas saya akan menyiapkan objek nyata, media yang nyata, benda konkretnya. Terus nantinya saya akan membawa materi tersebut, memperlihatkan kepada siswa benda tersebut atau media tersebut ini pasti tentang tumbuhan. Kami siapkan itu, saya siapkan benda tersebut atau tumbuhan tersebut supaya anak-anak ini langsung melihat. Nah, apa ini materi? Apa ini anak-anak? Nah, saya tanya, saya tanya, anak-anak tahu ini apa? Tahu yang seperti itu. Apa tumbuhan Pak? Nah, jelas langsung dia itu pandangan, pikiran langsung tertuju pada benda yang saya bawa tadi, media yang saya siapkan tadi. Nah, terus saya tanyakan ke anak-anak, bagaimana nantinya setelah mengetahui tumbuhan ini, mereka bisa menjaga, merawat. Nah, ini perlu saya ungkapkan di sana. Karakter ya, betul. Membentuk karakter pada peserta didik. Nah, ini tujuannya nanti. Setelah seperti itu, tujuannya apa? Anak-anak pastinya harus dirawat Pak tumbuhan itu, kan seperti itu. Betul sekali. Betul itu. Nah, setelah itu bagaimana? Berarti kalau dia siswa ini, peserta didik ini dapat merawat tumbuhan, berarti bisa merawat dirinya sendiri. Ada kaitannya. Itu persiapan yang akan saya lakukan pada pembelajaran yang dilakukan nanti. Ya. Terus selanjutnya kita akan bermain cerita, Pak Rian. Bermain cerita juga. Nah, bagaimana? Ini kan nanti kan deskripsi, berarti bercerita. Saya di rumah memiliki atau menanam tumbuhan berupa bunga, kan bisa bercerita. Nah, berarti kan siswa nanti bisa berkembang. Nah, di sini ya bisa berkembang. Nah, ini nanti akan membentuk karakter siswa itu lebih baik. Dan seperti itu bisa merawat tumbuhan di rumah, juga bisa merawat dirinya sendiri, mengetahui keperluan tumbuhan, keperluan dirinya sendiri dalam kehidupan sehari-hari agar dapat tumbuh kembang. Ini nanti yang akan saya siapkan sebagai bahan pelajaran tentang bagian-bagian tumbuhan. Ini. Wah, luar biasa Pak Budi, bincang-bincang kita ini terkait dengan rencana Pak Budi besok ini sangat luar biasa. Ternyata Pak Budi juga sangat siap untuk mempersiapkan besok. Bahkan Pak Budi bisa menjelaskan secara singkat gambaran-gambaran strategi besok agar tujuan pembelajaran tersampaikan. Tadi juga saya mendengar Pak Budi menyinggung tentang karakter anak. Memang betul sekali Pak Budi, karena pembelajaran itu esensialnya yaitu membentuk karakter anak menjadi anak yang baik. Begitu ya Pak Budi ya. Sekali ya. Oke, kira-kira Pak Budi kompetensi atau keterampilan apa yang akan dimiliki anak setelah mempelajari materi yang akan disampaikan Pak Budi besok? Ya, ini sangat penting sekali Mas. Setelah saya jelaskan tentang materi tumbuhan, bagian-bagian tumbuhan, tadi saya sudah bilang, nanti kalau mereka tahu bahwa tumbuhan ini memerlukan perawatan, ya, bukan hanya tumbuhan, berarti bukan hanya tumbuhan yang harus dirawat, tapi diri sendiri. Berarti dia memiliki karakter untuk
apa ya namanya ini sadar diri lah, sadar diri untuk merawat dirinya sendiri juga. Berarti karakter yang muncul adalah karakter yang baik. Oh, berarti saya juga harus menjaga kesehatan diri sendiri dengan bagaimana seperti tumbuhan memerlukan air, memerlukan pupuk, seperti berarti manusia kan seperti itu juga. Dirinya pasti juga akan berpikir siswa itu. Nah, peserta didik juga berpikir, wah aku perlu makan, aku juga perlu air. Ini karakter yang akan dimunculkan. Nah, di situ juga nantinya kita akan mengembangkan bagaimana anak ini bisa bercerita, bisa bercerita tentang kehidupan tumbuhan, perkembangan tumbuhan. Juga nantinya mereka bisa merawat tumbuhan tersebut ke depannya, seperti itu. Ini yang akan saya munculkan pada peserta didik. Baik sekali Pak Budi, ternyata Pak Budi juga sudah menginginkan keterampilan anak ya setelah Pak Budi akan melakukan pembelajaran yang akan dilakukan. Kira-kira terakhir Pak Budi, area pengembangan yang hendak dicapai setelah mengikuti pembelajaran Pak Budi itu apa saja? Ya. Area pengembangannya. Area pengembangannya nantinya agar siswa yang belum bisa, ya, karena tadi kemampuan siswa juga tidak sama ya. Ini nanti yang kurang mampu menerima materi, ini nanti pengembangannya akan saya ajak Mas. Saya ajak terus berkomunikasi setiap hari bagaimana itu nanti agar siswa mampu menerima pembelajaran tersebut, dan saya nanti juga berkolaborasi dengan guru-guru yang lain. Pengembangan seperti itu agar dapat memecahkan permasalahan yang terjadi pada pembelajaran yang saya lakukan. Kekurangannya apa? Ini nanti perlu saya koordinasikan, perlu saya sharingkan dengan guru-guru yang lain yang ada di sini. Ini sangat perlu untuk pengembangan siswa. Ini sangat penting yang harus dilakukan oleh seorang guru demi suksesnya pembelajaran peserta didik. Ya, memang betul sekali Pak Budi apa yang Pak Budi sampaikan, bahwasanya memang seorang guru itu tidak bisa berdiri sendiri. Kita adalah super team ya, dimana kolaborasi, relasi dan lain sebagainya itu bisa menutupi kekurangan dari teman. Kita bisa berkolaborasi agar kekurangan atau kelebihan kita bisa kita berikan ke teman kita, kelebihannya yaitu bisa ditularkan. Begitu ya sekali ya, betul sekali. Ya Pak Budi, bagaimana terakhir ini ya Pak Budi, bagaimana menurut Pak Budi kira-kira yang mendapatkan perhatian khusus pada pembelajaran ini yang mana? Atau di materinya atau di siswanya, perhatian khusus? Perhatian khusus ini kalau menurut saya itu bagaimana seorang guru, pada guru ini pada guru itu dapat memberikan penjelasan kepada siswa ini dengan mudah dan jelas, dan siswa dapat menerima pembelajaran yang kita lakukan ini, dapat menerima dengan mudah, dapat mengerti materi yang kita sampaikan. Nah, itu yang harus kita utamakan. Seorang guru pendidik apabila tidak siap media ataupun ini administrasinya, terus metodenya, ini nanti akan kesulitan diterima oleh siswa. Ini guru harus benar-benar menyiapkan. Kalau seperti itu, guru sudah siap, sudah semuanya jelas, berarti siswa mampu dan bisa menerima materi yang kita sampaikan. Ini fokusnya pada guru. Ya. Terima kasih Pak Budi. Alhamdulillah bincang-bincang kita terkait perencanaan atau kegiatan pra-observasi dari supervisi akademis ini bisa terlaksana dengan baik. Saya mendoakan Pak Budi, mensupport Pak Budi. Semoga besok pada saat kegiatan observasi atau Pak Budi terjun langsung ke anak-anak bisa dilancarkan dan dimudahkan sehingga esensi dari materi itu bisa tersampaikan dengan baik, tujuan pembelajarannya dapat tercapai. Ya, gitu ya Pak Budi ya. Di sini saya sebagai ingin mensupervisi akademik Pak Budi ini, yaitu dengan tujuan tadi, maksudnya itu agar mengembangkan kompetensi pembelajaran Pak Budi, sehingga nantinya pembelajaran Pak Budi itu bisa bermakna, bisa mencapai tujuan pembelajaran
terlebih nanti bisa membentuk karakter anak dan mensukseskan visi dan misi sekolah. Oke, siap. Ya, terima kasih Pak Budi. Selamat menjalankan ibadah puasa dan semoga kita mendapat keberkahan di bulan suci Ramadan ini. Terima kasih Pak Rian. Terima kasih Pak Budi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa belajar. Yes. Alhamdulillah semuanya kelihatan sehat, semangat untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Ya anak-anak, mari sebelumnya kita melihat di samping, di depan, kanan kiri anak-anak apakah ada di antara temannya, ya teman anak-anak ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa namanya? Amila. Kenapa kira-kira dia? Sakit. Ya semoga teman kalian ini segera diberi kesembuhan dan dapat mengikuti pelajaran sebagaimana mestinya. Ya sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu, mohon kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, agar kita semuanya diberi kesehatan, kelancaran dalam kegiatan setiap hari, terutama pembelajaran pada hari ini. Siapa yang memimpin doa? Putra ya silakan Ananda Putra untuk memimpin doa. Siapa mulai? Materi yang akan kita pelajari yang Bapak sampaikan tentang bagian-bagian anak-anak minggu kemarin kan sudah Pak Guru jelaskan tentang bagian tumbuhan ya. Sekilas sudah Pak Guru jelaskan. Untuk hari ini kita lebih rinci lagi untuk mengetahui bagaimana tumbuhan itu berkembang biak ya, tumbuh subur. Sebelumnya akan Pak Guru absen untuk nama-nama siswa hari ini yang masuk ataupun tidak masuk ya. Dan nanti kalau Pak Guru menyebutkan nama, ajukan tangan bilang ada. Seperti itu ya. Ahmad Wirdas Akila. Tidak masuk, sakit. Aini Salsabila. Alif Hidayir yang ada di sini sudah semangat untuk mengikuti pembelajaran. Semoga teman kalian yang lagi sakit segera diberi kesembuhan. Amin, amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, mari kita perhatikan. Pak Guru akan menjelaskan tentang bagian-bagian tumbuhan di sekitar kita. Banyak tumbuh subur, banyak sekali macam-macam tumbuhan yang kita ketahui, yang kita dapat manfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Tumbuhan sangat bermanfaat bagi kehidupan makhluk hidup di bumi. Anak-anak tahu, coba sebutkan macam-macam tumbuhan yang ada di sekitar kita. Angkat tangan, siapa yang bisa? Pohon belimbing. Pohon belimbing. Ada yang lain? Ayo. Pohon mangga. Pohon mangga. Ada yang lain? Kedondong. Ayo yang Pohon beringin. beringin. Yang untuk obat, ada? Siapa yang bisa menyebutkan untuk obat? Pohon pisang. Pohon pisang untuk obat. Ayo. Tumbuhan untuk obat. Untuk jamu.
Untuk bahan makanan. Jahe, betul sekali ya. Kunyit ya. Nah, ini hadiah untuk kamu karena sanggup bisa menyebutkan tumbuhan untuk obat ya. Bintang 1 untuk kamu ya. Ya, ini tepuk tangan untuk ya. Baik anak-anak. Betul sekali apa yang disebutkan oleh teman-teman kalian. Ada tumbuhan sebagai obat seperti kunyit, jahe, lengkuas, kunir, dan lain sebagainya. Ada pohon jambu, kedondong, betul? Apalagi pisang, betul sekali. Mungkin di situ banyak sekali fungsinya. Dan bagian dari tumbuhan itu pun memiliki bagian-bagiannya. Bisa menyebutkan angkat tangan bagian dari tumbuhan. Daun paling atas. Akar. Batang. Bagus sekali ya. Acungan jempol untuk kalian bisa menyebutkan bagian-bagian dari tumbuhan. Selain itu, bagian-bagian tumbuhan juga memiliki fungsi masing-masing. Anak-anak tahu ini. Tadi menyebutkan akar. Akar berada di mana? Di dalam daun. Warnanya secara umum berwarna hijau. Bisakah menyebutkan fungsi dari bagian-bagian tumbuhan ini? Angkat tangan. Daun untuk memasak. Betul sekali Anissa. Tepuk tangan untuk Anissa. Daun untuk memasak makanan. Memasak makanannya dengan apa? Ayo siapa tahu dengan bantuan apa memasak makanan pada tumbuhan? Ayo fotosintesis. Fotosintesis proses. Ayo dibantu dengan apa ayo? Memasak makanan itu. Sinar matahari. Betul sekali ya. Namanya memasak makanan pada tumbuhan itu adalah fotosintesis. Proses memasak makanan pada tumbuhan dengan bantuan sinar matahari. Itu ada di daun tumbuhan. Tadi ada yang menyebutkan akar. Apa fungsi akar? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu fungsi akar? Ayo. Pak Guru sudah sebut kemarin, minggu kemarin sudah mengulas tentang ini. Akar, ayo akar ada di dalam tanah. Ini akar. Untuk apa akar? Menyerap makanan dan minuman atau air dalam tanah disalurkan melalui batang dan ke seluruh bagian tumbuhan. Oleh daun diolah, dimasak menjadi makanan. Sudah jelas dari sini? Sudah? Nah, kalau sudah jelas, Pak Guru sudah menjelaskan, memberikan contoh seperti ini. Untuk memperdalam pengetahuan anak-anak, Pak Guru memberikan tugas kelompok. Ini nanti dikerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nanti maju satu persatu sebagai perwakilan tiap kelompoknya membacakan hasil diskusinya. Siap? Siap. Semangat? Semangat. Tepuk semangat. Membagikan tugas untuk hari ini dikerjakan tiap kelompoknya. Kelompok nanti tugas ditulis ya. Di sini ada 4 gambar. Ini nanti dikerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Yang pertama nanti disebutkan
tugas kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya, ini kelompok 1. Nanti ditulis tugas kelompok 1 ya. Terus tugas kelompok 2. Tugas kelompok. Yuk, akan ditulis sesuai dengan ayo, Akid, yang lain, anak-anak silakan berdiskusi setiap kelompoknya. Sambil berdiri, boleh di belakangnya. Nah. Anak-anak pasti tahu bagian-bagian dari tumbuhan yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, ini apa? Buah. Apa ini? Nah, ya, ini apa? Apa ini? Masih sebutkan bimbing itu apa, ada apa saja, mesti ada sebutkan, ya betul, sebutkan di situ di kolom yang ini. Nah, betul, sebutkan di situ. Mungkin bisa ditambah. Nah, betul, ya. Betul. Silakan didiskusikan akar fungsinya apa saja. Nah, tuh, silakan. Ini ceritakan ya. Nah, ceritakan, silakan. Ayo, silakan ceritakan sesuai dengan apa yang kamu ketahui tentang tumbuhan. Di sini sesuai dengan perintahnya. Oke, silakan. Pak Guru, Guru 10. Anak-anak sudah selesai tugasnya? Sudah. Tadi Pak Guru bilang bahwa hasil tugas itu dibacakan ke depan dengan salah satu perwakilan tiap kelompok ya. Yang pertama dibaca, silakan maju untuk kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nama-nama bagian tumbuhan sesuai dengan tanda tanah. Akar, batang, daun, buah, bunga. 1. Fungsi akar untuk menyerap makanan dan air. 2. Fungsi daun untuk memasak makanan dan bantuan sinar matahari. 3. Fungsi batang untuk menyalurkan makanan dan air ke seluruh bagian tubuhan. 4. Fungsi buah untuk dikonsumsi maklum hidup. 5. Fungsi bunga untuk sebagai batang. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, kelompok 2, silakan. Siapa yang mewakili? Anissa, ya Anissa, silakan Anissa maju ke depan. Ya, silakan. Yang keras. 1. Ceritakan yang kamu ketahui tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. 1. Akar fungsinya adalah untuk menyerap makanan dan minuman. 2. Daun fungsinya adalah untuk memasak makanan. 3. Batang fungsinya adalah untuk sarana menyalurkan makanan dan minuman ke daun untuk memasak makanan. 4. Buah fungsinya adalah untuk dikonsumsi oleh makhluk hidup. 5. Bunga fungsinya adalah sebagai bakal menjadi buah. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2, silakan. Dilanjut dengan
kelompok 3. Siapa yang mewakili? Alia, silakan. Untuk menyerap makanan dan minuman, daun untuk memasak makanan, batang berfungsi sebagai pembawa makanan ke daun untuk dimasak, buah berfungsi dapat dikonsumsi untuk manusia dan makhluk hidup yang lain. Bunga berfungsi sebagai lokal buah. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Yang terakhir adalah kelompok 4. Siapa yang mewakili? Salman. Silakan Salman maju ke depan. Tuliskan nama tumbuhan dan sebutkan bagian-bagiannya. Nama tumbuhan 1. Belimbing. Bagian-bagian tumbuhannya adalah akar, batang, dan daun. 2. Bunga matahari. Bagian-bagian tumbuhannya adalah akar, batang, daun, bunga, dan kelopak bunga. 3. Mangga. Bagian-bagian tumbuhannya adalah akar, batang, daun, dan buah. 4. Singkong. Bagian-bagiannya tumbuhan adalah akar, batang, buah, dan daun. 5. Jahe. Bagian-bagian tumbuhannya adalah fungsinya untuk membuat minuman obat. Akar, batang, daun, dan buah. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Baik, anak-anak, dari sini semua kesimpulan dari pertemuan hari ini adalah ya, di sini bahwa membuktikan setiap tumbuhan memiliki bagian-bagian yang sama. Ada akar, batang, daun, ranting, bunga, dan buah. Nah, semuanya dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup, terutama manusia. Ada tumbuhan untuk obat, kunir, jahe, lengkuas, dan lain sebagainya sebagai bahan obat-obatan. Ada pohon yang dapat digunakan, tumbuhan yang dapat digunakan sebagai bahan bangunan. Itu pun dapat digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak sekalian, di sini semuanya berfungsi untuk kita. Maka dari itu tumbuhan harus dilestarikan, harus dirawat. Bagaimana caranya? Diberi pupuk dan air. Betul sekali. Ini harus kita lakukan. Tumbuhan harus kita lestarikan, harus kita jaga kelestariannya demi melindungi kehidupan makhluk hidup di bumi. Tanpa adanya tumbuhan kita tidak akan bisa seperti ini, tidak akan bisa sehat. Karena tumbuhan pada siang hari mengeluarkan zat oksigen. Betul sekali, oksigen yang dapat kita hirup setiap hari. Inilah fungsi-fungsi dari tumbuhan yang ada di sekitar kita. Selain itu, tumbuhan juga dapat dimanfaatkan ya, untuk melindungi kita dari bencana alam. Contohnya apa? Banjir. Apalagi puting beliung, betul, longsor, betul sekali. Karena akar itu berfungsi juga dapat menyerap air, ya, dapat menyerap air hujan. Hujan turun dengan deras. Kalau tidak ada akar, semuanya akan banjir. Ya, bila tidak ada akar, tanah akan menjadi longsor. Ini, makanya tumbuhan itu harus benar-benar kita lestarikan, kita rawat dengan sebaik-baiknya. Siap? Merawat tumbuhan di sekitar kita. Siap? Siap. Harus kita laksanakan, harus kita lakukan. Ingat, selain itu juga, selain kita merawat tumbuhan, juga harus merawat diri kita sendiri.
harus menjaga kebersihan, menjaga udara agar tidak kotor. Bagaimana caranya? Ya ini menanam tumbuhan. Baik anak-anak, untuk pertemuan hari ini cukup sekian dulu. Kita lanjut nanti pada materi yang berikutnya. Untuk itu hari ini kita sudah selesai tentang pembelajaran bagian-bagian tumbuhan. Di sini juga sudah disebutkan anak-anak sudah mengetahui fungsi-fungsi dari tumbuhan. Matahari juga berfungsi untuk membantu tumbuhan memasak makanan. Baik, untuk hari ini karena ini sudah selesai, tugas kalian juga sudah selesai, semuanya mendapatkan hadiah dari Bapak Guru, yaitu sebagai hadiahnya bintang 1 untuk kalian, dan tepuk tangan yang keras untuk kelas 4 pembelajaran hari ini. Dengan berakhirnya materi bagian-bagian tumbuhan dan anak-anak sudah jelas tentang tumbuh-tumbuhan tersebut, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk mengakhiri pertemuan hari ini. Siapa yang memimpin? Putra, ya silakan Putra pimpin doa penutup untuk hari ini. Kita sudah mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai. Ada Pak Guru berhormat. Selamat siang Pak Guru. Selamat siang Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan beramal mulia, berkebinekaan lokal, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rian Kristia Sandi dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Banyuwangi. Di sini saya akan melakukan coaching supervisi akademik pasca observasi. Yang tentunya observasi sudah kami lakukan kemarin di kelasnya Bapak Budi. Nah, untuk saat ini kita akan melakukan kegiatan coaching pasca observasi dengan alur delta. Terima kasih. Selamat pagi Pak Budi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, semangat sekali Pak Budi. Ya. Bagaimana kabarnya Pak Budi? Alhamdulillah baik Pak Rian. Di sini saya juga merasa tenang. Kemarin juga sudah melaksanakan pembelajaran yang Pak Rian ini adalah sebagai observasi kepada diri saya dan melakukan pembelajaran. Tentunya berarti Pak Budi hari ini tenang. Apa yang dengan rasakan Pak Budi hari ini? Ya, saya senang sekali, bahagia karena saya sudah dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan didampingi oleh Pak Rian sebagai refleksi kepada saya bagaimana saya melakukan pembelajaran di kelas saya itu. Nah, itu sebagai pengalaman, sebagai tujuan saya, wawasan saya nantinya bagaimana saya dalam melakukan pembelajaran tersebut, kekurangan ataupun ada kelebihannya. Nah, tapi saya merasa di sini ya, setelah melakukan pembelajaran ini ya ada segi kekurangan bagi saya. Nah, kekurangan dalam melaksanakan pembelajaran terhadap peserta didik saya. Ya, mungkin bisa diceritakan Pak Budi kekurangan itu seperti apa Pak Budi? Nah, di sini mari kita merefleksi ya kegiatan pembelajaran yang saya lakukan kemarin Pak. Yang saya ingin berdiskusi,
ingin berkoordinasi dengan Anda selaku observasi saya terhadap pembelajaran tersebut. Nah, di sini begini Pak Rian, saya menghadapi beberapa kendala di sini. Dalam pembelajaran itu saya temukan ada beberapa siswa peserta didik itu tidak fokus atau kurang aktif di dalam mengikuti pembelajaran serta di dalam kelompok yang identik dengan mereka bermain sendiri, ya, bermain sendiri di dalam kelompok tersebut. Nah, ini bagaimana saya ingin mencari solusi atau mencari suatu pemecahan permasalahan tersebut agar pembelajaran yang saya lakukan besok ke depannya ini agar lebih baik diperhatikan oleh siswa, peserta didik pun dapat menerima apa yang saya sampaikan dengan baik. Nah, ya, ini tujuan saya Pak Rian. Ya, berarti kalau boleh saya simpulkan Pak Budi kemarin sudah melakukan pembelajaran. Menurut saya Pak Budi itu sangat luar biasa. Namun Pak Budi menyampaikan tadi bahwa beberapa siswa yang terlihat masih pasif ya, tidak aktif, sehingga Pak Budi merasa ini sebuah masalah ya Pak Budi. Betul sekali. Sebuah masalah pada kegiatan pembelajaran yang dilakukan Pak Budi. Oke, sekarang ini Pak Budi. Kira-kira Pak Budi bisa menceritakan kira-kira penyebabnya itu apa? Kok anak itu ada yang pasif ketika mengikuti pembelajarannya Pak Budi? Kira-kira penyebabnya apa? Ya, yang pertama kemungkinan. Yang pertama itu mungkin mereka merasa materi atau objek ataupun bahan ajar yang saya bawa itu kurang menarik. Nah, kemungkinan seperti itu. Ada kala mereka hanya memperhatikan temannya, mungkin mengajak temannya bermain seperti itu. Ini yang saya amati kemarin, yang saya lihat Pak Rian. Nah, bagaimana mari saya ingin ya Pak Rian ini memberikan solusi pemecahan masalah terhadap permasalahan yang saya hadapi kemarin pada waktu pembelajaran. Oke, ya Budi, kalau bisa saya simpulkan begini Pak Budi sudah mempersiapkan betul perangkat pembelajaran sampai metode, strategi dan lain sebagainya. Bahkan Pak Budi kemarin saya melihat sudah membawa semacam media pembelajaran nyata. Di sana ada tumbuhan, namun ada beberapa siswa pasif karena mungkin anak-anak ini memang karakteristiknya berbeda-beda Pak Budi ya, sehingga ketertarikan media atau waktu mengikuti pembelajaran kurang dikatakan kurang aktif. Jadi gitu. Apa seperti itu? Bisa saya simpulkan seperti itu, Pak? Benar? Ya, betul sekali Pak Rian. Ya, ini mari kita berdiskusi, berkolaborasi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Bagaimana nanti saya ataupun guru-guru yang lain dapat melakukan pembelajaran yang berfokus pada siswa pun juga fokus pada pembelajaran tersebut. Oke, baik Pak Budi. Kira-kira Pak Budi, untuk beberapa hari ke depan Pak Budi, apa yang ingin Pak Budi lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Ya, untuk memperbaiki, saya dalam diri saya sendiri, pribadi saya sendiri, ini harus lebih fokus lagi, lebih mempersiapkan lagi media pembelajarannya. Dan saya harus berusaha bagaimana peserta didik ini tertarik dengan pembelajaran yang saya ajarkan nantinya. Nah, karena itu sangat penting Pak Rian, sangat penting sekali fokus pada pembelajaran yang disampaikan oleh seorang guru, apalagi media pembelajaran. Kemarin sudah saya katakan kepada Pak Rian sebelum pembelajaran dimulai, kita akan sudah berbincang-bincang, berkoordinasi terkait dengan pembelajaran yang akan saya sampaikan. Memang karakter anak itu berbeda-beda lah. Ternyata terjadi, benar-benar terjadilah. Ini kedepannya saya harus lebih fokus lagi, lebih mempersiapkan bahan ajarnya dengan matang di sini. Wah, berarti Pak Budi ini sudah mengidentifikasi sedalam itu ya. Kira-kira Pak Budi, dari beberapa yang Pak Budi jelaskan tadi, menurut Pak Budi yang menjadi prioritas utama yang mana? Yang menjadi yang ingin Pak Budi lakukan? Di prioritas yang mana yang ingin Pak Budi lakukan untuk memperbaiki masalah Pak Budi? Yang pertama, satu yang jelas, saya harus mempersiapkan diri media dan materi pembelajarannya. Yang kedua, saya harus bisa bagaimana anak
atau peserta didik saya itu fokus dalam pembelajaran. Saya harus berusaha bagaimana membuat mereka berkonsentrasi. Dengan asumsi saya ini harus mengajak anak ini berkonsentrasi penuh pada waktu pembelajaran. Bahkan sebelum pembelajaran pun anak akan saya ajak untuk mengidentifikasi dirinya sendiri, mengajak mereka memfokuskan dirinya sendiri terhadap suatu objek di sini. Oh begitu ya Pak Budi. Wah sangat menarik ya Pak Budi diskusi kita pada pagi hari ini. Ya Pak Budi, diskusi kita kan semakin seru Pak Budi. Coba Pak Budi ceritakan kembali ya apa yang akan Pak Budi lakukan ketika Pak Budi akan mengajar biar meminimalisir terjadinya permasalahan-permasalahan yang ada dalam diri anak. Mungkin bisa diceritakan apa yang Pak Budi akan lakukan biar kita terjadi seperti itu lagi. Baik Pak Rian, itu nanti dalam pembelajaran agar tidak terjadi hal-hal seperti yang sudah terjadi, saya akan melaksanakan pembelajaran ini di luar kelas Pak Rian. Oh, gitu. Ya, mereka atau peserta didik saya akan ajak keluar kelas, langsung menghadapi medianya, objeknya, serta akan saya ajak sekaligus bermain sambil belajar. Seperti ini ya. Ya, betul. Menurut saya itu sangat bagus sekali Pak Budi. Pak Budi bisa merencanakan sedemikian rupa. Intinya Pak Budi ini sudah mendalami apa yang menjadi permasalahan yang ada di dalam kelas Pak Budi, sehingga menjadi pembelajaran Pak Budi untuk merefleksi, dan artinya Pak Budi bisa menentukan metode bermain sambil belajar untuk pembelajaran berikutnya bisa dilakukan. Begitu ya Budi. Betul sekali Pak Rian. Ya, mudah-mudahan dengan hal tersebut saya dapat memberikan pembelajaran kepada siswa dan siswa pun bisa fokus pada materi yang diajarkan. Nah, intinya saya sangat merasa senang sekali Pak Budi bisa berbincang-bincang, berdiskusi dengan Pak Budi yang intinya bisa mendalami semua permasalahan, dan Pak Budi juga bisa mendalami betapa pentingnya pembelajaran sehingga Pak Budi berinovasi ingin mengajari atau membuat kita pembelajaran sambil belajar. Begitu Pak Budi ya? Ya, betul sekali. Lalu komitmen apa Pak Budi yang akan Pak Budi lakukan untuk menjalankan rencana ini? Komitmennya bagaimana Pak Budi? Komitmen saya harus benar-benar mempersiapkan diri, materi dan medianya. Ini harus komitmen saya. Harus benar-benar siap. Saya sebagai pendidik harus siap dalam mempersiapkan segalanya. Ini komitmen, dan harus siap, harus bisa membuat siswa ini fokus dalam belajar untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Wah, ini Pak Budi ini luar biasa ya, sehingga Pak Budi bisa menjalankan, semoga menjalankan rencana ini dengan baik, begitu Pak ya. Terus Pak Budi, kira-kira siapa yang bisa membantu Pak Budi untuk menjalankan komitmen yang Pak Budi rencanakan ini? Ya, untuk membantu itu, memang saya tidak bisa bekerja sendiri Pak Rian. Ya. Saya juga harus membutuhkan teman sejawat, yaitu Bapak Ibu guru yang ada di lembaga ini. Ya. Terutama saya akan berkomunikasi, berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah untuk mempersiapkan, untuk memecahkan masalah yang sudah terjadi, bagaimana masalah itu tidak terjadi lagi. Bahkan saya akan berkomunikasi dengan guru-guru yang lain agar kita saling sharing, kita dapat memecahkan masalah dan dapat saling memberikan masukan-masukan agar pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Luar biasa Pak Budi, saya sangat apresiasi penuh kepada jenengan. Ide yang Pak Budi akan rencanakan sangat baik sekali. Saya yakin Pak Budi bisa merencanakannya dengan baik. Ya, mudah-mudahan mari kita bangun kebersamaan, kolaborasi yang baik agar pembelajaran yang ada di lembaga kita dapat berjalan dengan baik. Ya. Bagaimana Pak Budi perasaannya setelah berbincang-bincang seperti ini? Apakah sudah ada semacam obat? Bagaimana untuk pembelajaran berikutnya? Sudah matang? Ya, sudah Pak Rian. Saya sudah merasa menemukan pokok permasalahan dan sudah menemukan bagaimana solusi ataupun cara yang akan saya tempuh untuk pembelajaran berikutnya. Ya, terima kasih juga kepada Pak Rian yang telah
memberikan beberapa masukan yang mengevaluasi diri saya dalam mengajar, bahkan memberikan solusi-solusi terkait dengan pembelajaran yang akan saya sampaikan berikutnya. Sama-sama Pak Budi, intinya kita saling berkolaborasi, selalu merefleksi kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan bersama. Ya, kemudian intinya di sini saya siap Pak Budi, kapanpun, dimanapun, ketika Pak Budi punya permasalahan, bisa kita ngobrol-ngobrol seperti ini, artinya bisa mencari permasalahan, kemudian bisa menyelesaikan bersama-sama. Ya. Begitu ya Pak Budi? Oke, siap Pak Rian. Terima kasih juga. Terima kasih kembali Pak Budi. Saya mengucapkan banyak terima kasih Pak Budi, sudah kemarin sudah menjalankan pembelajaran yang begitu luar biasa, sampai mulai pas pra-observasi Pak Budi bisa menceritakan, kemudian pada saat observasi Pak Budi juga bisa menjalankan kegiatan pembelajaran yang begitu luar biasa. Sampai sekarang Pak Budi merefleksi, menceritakan yang begitu luar biasa. Terima kasih Pak Budi. Sama-sama. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.